కెమెరా కొనాలి అని 2 ఏళ్ళగా నాకు వచ్చాక చెప్తా. Hello, selamat datang di Studio Bocor, studio tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Baiklah, film kali ini yang bakal dibocorin judulnya adalah Bloody Mary. Diperankan oleh Niveta Peturaj sebagai Mary, Kireti Damaraju sebagai Basha, Raj Kumar sebagai Raju, dan Ajay sebagai Prabakar. Raju. Lanjut, mau sapa-sapa dulu. Ada Zahra Jasmine, hai. Vivi PTK dari Pontianak. Habis itu ada akun yang namanya Hairiyadi, Uca Dem dari Jayapura, Bayu Febriadi di Lombok. Habis itu ada Amelia Lia, anak Medan nih. Terus akun yang namanya X Crazy. Habis itu ada akun yang namanya NGK Cariu. Izma alias Novia dari Semarang, apa kabar? Terus juga ada Banyu SF anak Ngawi, Nurul Jamila situ Bondo nih. Terus ada lagi akun yang namanya Bersama Membantu Sesama Jumat tuh. Terus ada Abdul Rashid, Nana Sunendi Nendi dari Bandung, dan Call Me Rizwan 97. Thank you ya guys. Yuk kita aminin bersama. Jadi semoga semuanya yang lagi nonton diberi kesabaran, karena saya masih nyapa-nyapa beberapa orang. Terus juga semoga yang lagi nonton channel ini banyak rezekinya, bahagia terus, sering bersyukur dan gak gampang bete. Plus gak ada problematika kehidupan yang bikin depresi. Amin. Baiklah, kita mulai bercerita nih ya. Film ini Bloody Mary dimulai dengan adegan sebuah keluarga yang lagi mendatangi panti asuhan. Nah, di malam yang sama, malam harinya, sebuah sindikat penjualan organ menculik anak-anak yang ada di sebuah panti asuhan tersebut. Nah, ada 3 orang anak yang kesehatannya dinyatakan tidak baik. Jadi dia tuh lolos gitu loh. Kemudian keesokan harinya, polisi menyelidiki kasus tersebut. Nah guys, Mary pas ditanya oleh polisi, walaupun dia itu ada di lokasi kejadian, dia gak bisa banyak ngasih kesaksian karena penglihatannya tidak baik. Tapi dia punya pendengaran yang sangat baik. Beberapa tahun kemudian, inilah Mary yang sudah dewasa, cantik loh. Dia itu sekarang jadi seorang perawat. Penglihatannya sudah oke karena udah pakai soft lens. Dia tinggal bersama kedua teman masa kecilnya, ada Basha dan juga Raju, di sebuah apartemen kumuh. Nah, Basha ini punya kesulitan berbicara, sedangkan Raju punya kesulitan dalam pendengaran. Ceritanya di rumah sakit tempatnya Mary kerja, ada atasannya Mary namanya Dr. Kantarau. Dia kelihatan suka ke Mary, kayak naksir gitu. Tapi kayak naughty-naughty gimana gitu. Suatu hari, atasan ini nelfon Mary saat Mary lagi gak bertugas ya. Dia tuh disuruh datang karena ngasih tahu, pengen mau ngasih kabar baik gitu loh. Katanya impian Mary akan terwujud. Oh seneng dong Mary, kayaknya ditawarin naik jabatan kali ya. Nah, Mary ini datang dengan menggunakan kain sari. Pokoknya dia pengen kelihatan cantik karena dia merasa akan mendapat kabar baik gitu kan. Pas sampai di kantor Dr. Kantarau, Mary malah dijebak untuk berhubungan intim. Nah loh, ya jelas Mary nolak dong, dan dia mendorong dokter itu dan pas sengaja Mary membunuhnya. Di tempat yang lain, dalam waktu yang hampir bersamaan nih, giliran temannya Mary nih si Basha yang dapat cerita nggak enak, apes juga dia nih. Kan ceritanya mau ikutan casting ke sebuah agensi gitu. Dia malah tanpa sengaja juga ngelihat aksi pembunuhan yang dilakukan seorang artis yang namanya Kala. Jadi si Kala ini nggak sengaja bunuh Rakesh. Rakesh ini adalah sutradara dari agensi tersebut. Karena Rakesh ini memaksa Kala untuk melayani nafsunya. Astaga, gak jauh-jauh dari hal-hal begituan ya. Dan nasibnya Basha jadi hampir sama si Mary. Basha kemudian buru-buru pergi meninggalkan tempat tersebut. Sama kayak Mary. Mary juga langsung pergi aja, langsung pulang ke apartemen. Sampai di rumah mereka berdua kan ketemu tuh, saling diem-dieman. Keduanya sama-sama merahasiakan hal tersebut. Kayak mikir gitu, wajah mereka udah tegang banget. Sementara itu Raju yang datang pulang nih ya, gak disangka dia itu ternyata mampir ke agensi tempatnya Basha gitu. Dan si Raju ini gak sengaja menemukan sebuah kamera digital. Dibawa pulang tuh kameranya. Dan tak disangka tadinya, nah di dalam kamera tersebut ada rekaman video kejadian pas sang artis itu ngebunuh Rakesh. Basha langsung ngasih tahu kalau dia tahu dan dia ngelihat kejadian tersebut. Unik ya guys ya cara cerita film ini untuk menghubungkan satu sama lain cerita mereka. Tapi yang jelas ternyata
setelah Basya kabur, itu tuh ada kejadian lain di dalam ruangan agensi itu. Jadi, ini dari kameranya tersebut tadi ya, di rekamannya kan mereka nonton bareng tuh. Jadi, suaminya Kala tuh muncul dan nuduh istrinya berselingkuh. Dan suaminya Kala ini yang makin nendang-nendang tubuhnya Rakesh. Jadi, akhirnya beberapa saat kemudian, 2 orang polisi datang gitu. Salah satunya adalah Inspektur Prabakar. Nah, yang tak lain adalah suami dari artis di agensi tersebut, suami dari si Kala tadi gitu. Tapi kedatangan polisi tersebut ke apartemen mereka ternyata mau menginvestigasi kasus kematian Dr. Kantarau. Wow, Mary sempat nggak sengaja nguping nih kalau Pak Prabakar ini ditelepon sama seseorang namanya Sekar Babu. Oke, terlepas dari itu intinya Prabakar ini nggak curiga sama mereka bertiga. Walaupun Mary, Basya dan juga Raju tuh kelihatan gugup gitu. Tapi untungnya Prabakar nggak terlalu curiga. Short film plan చేస్తున్నారు సార్. Lalu guys, Mary akhirnya ngaku nih ke teman-temannya kalau dia tuh nggak sengaja membunuh Dr. Kantarau. Ya udahlah ya, pokoknya sekarang supaya dia bisa lolos dari jeratan hukum, Mary menyusun rencana. Dia lalu menghubungi Prabakar, terus meminta bapak itu untuk datang ke sebuah tempat dengan membawa sejumlah uang gitu. Pokoknya si Mary ini lagi nyamar jadi orang lain gitu loh di telepon. Kalau dia nggak bawa uang nih, dia akan membongkar tentang apa yang dilakukan Prabakar ke Rakesh. Nah, Pak polisi ini mengiyakan aja. Tapi Mary ini lupa tuh gimana ya. Orang yang dia ancam dan dia telepon ini kan sekarang polisi. Jelas gampang deh buat Pak polisi ini melacak panggilan tersebut. Akhirnya si Prabakar berhasil mengetahui bahwa yang menghubunginya adalah Mary. Pak polisi ini lalu datang ke apartemennya malam-malam lah ya, dan mengancam Mary dan teman-teman. Pertengahan dia lagi asik-asik ngancem nih, temennya Mary yang namanya Vasu, tetangga apartemennya, datang. Dia mau ngambil laptopnya yang ada di apartemennya Mary gitu. Pakai acara ngegodain Mary lagi nih si Vasu. Tapi ya udah sih ya, kita abaikan aja si Vasu. Intinya karena ngelihat Basya dan juga Raju disiksa, Mary akhirnya meminta Raju untuk menyerahkan kamera kepada Prabakar. Kemudian Prabakar langsung nginjek-nginjek kamera tersebut, dihancurin lah pokoknya. Plus kartu memorinya dimakan. Ya ampun, iuh. Udah gitu Prabakar pakai ngancem lagi mau bunuh mereka satu persatu. Nah, si Mary ini kan punya keberanian nih. Dia pakai ngomong ke Prabakar, dia ngasih tahu kalau ternyata sebelum Pak polisi datang, si Mary ini sudah mengcopy semua video rekaman yang ada di kamera itu ke laptop punyanya Vasu. Dan udah aman deh, dibawa keluar laptopnya sama Vasu. Siap-siap dia bakal disebarluaskan, katanya begitu. Terus Mary ini pakai cerita tentang masa kecil dia, masa kelam dia. Nah, dia ini cerita sebagai saksi hidup dari peristiwa di panti asuhan beberapa tahun yang lalu. Akhirnya, mau gak mau Prabakar setuju deh dengan permintaannya Mary sebelumnya. Jadi minta uang gitu kan, yang banyak, dan datang dan dibawa uang tersebut ke suatu tempat. Nah, Mary ini tahu-tahu bilang ke Basya sama Raju bahwa ternyata dia tuh bohong sama Prabakar. Dia tuh bikin kabar hoax loh guys. Jadi sebenarnya nggak ada rekaman video di laptopnya Vasu. Dia bohong supaya bisa mengundur waktu. Jadi diulur waktunya untuk dia tuh punya rencana selanjutnya buat dia mikir gitu loh. Nah, sementara itu Prabakar yang sibuk cari uang untuk bisa dikasih ke Mary, tanpa sengaja dia lihat Vasu di halte bus dengan membawa laptop tersebut. Prabakar langsung coba ya nyamperin si Vasu dan buka laptop tersebut, dia mau lihat gitu. Tapi dia nggak menemukan apa-apa. Tapi yang jelas ya namanya juga Prabakar, dia langsung ngerampas aja laptop tersebut dari tangannya Vasu walaupun dia nggak menemukan apa-apa gitu. Cerita kemudian beralih ke Basya dan juga Raju dan juga Mary. Mereka pergi menemui Sekar Babu. Setelah melewati perjalanan yang lumayan panjang dan agak lumayan menegangkan waktu dia ingin menemui si Sekar Babu ini, mereka bareng-bareng lah ya pokoknya. Akhirnya ketemu nih. Mary ngasih tahu bahwa dia tuh punya bukti kalau Prabakar tuh udah bunuh seseorang gitu. Dan Mary berjanji akan menyerahkan bukti tersebut ya, buktinya mau diserahin ke Sekar Babu kalau Sekar Babu ini dan juga yang lainnya mau ngebantu si Mary dan kedua temennya supaya bisa meninggalkan kota dengan selamat. Intinya Mary ini cari pertolongan, cari backingan gitu. Sir, Saat itu juga Sekar Babu langsung telepon ke Prabakar. Panik dong Prabakar ini. Nah, Sekar Babu ini bilang kalau dia tahu tentang video pembunuhan itu. Padahal kan sebenarnya video itu belum dikasih Mary ke dia ya. Tapi Mary pun juga udah nggak punya bukti tersebut sebenarnya. Bisa aja caranya. Tapi yang jelas Prabakar ini lalu berjanji akan
akan membebaskan anak buahnya Sekar Babu yang ditahan sama dia kalau Sekar Babu itu mau ngasih video rekaman ke dia. Saling kayak bikin deal-dealan gitu akhirnya. Karena Prabakar berjanji mau membebaskan anak buahnya Sekar Babu demi supaya bukti dia membunuh orang itu tuh bisa hilang, bisa dia ambil gitulah ya. Sekar Babu lega lah pokoknya. Tapi Sekar Babu ini kok baik banget gitu. Mereka bertiga nih, si Mary dan teman-temannya dikasih makan gitu. Apalagi pas tahu anak-anak ini adalah anak yatim piatu, Sekar Babu tuh kayak makin kesian gitu. Dia memastikan, pokoknya dia pastikan akan menolong 3 orang ini. Oke, baiklah. Setelah makan, Mary ini gak sengaja denger Sekar Babu tuh lagi teleponan sama orang gitu. Yang intinya, percakapannya itu adalah ngebahas tentang anak yatim piatu. Dan pas didengerin lagi gitu sama Mary ya, Mary kayak hafal sama suaranya. Dulu, dia kan pernah denger suara orang yang membunuh kepala panti asuhan. Intinya, akhirnya Mary tahu bahwa Sekar Babu adalah otak penculikan di panti asuhan waktu dulu dia masih kecil. Dan dia juga telah membunuh ibunya. Ibunya adalah kepala panti asuhan tersebut. Ternyata Sekar Babu ini baiknya itu cuman acting ya. Mary akhirnya mencoba kabur nih. Dia mau alasan untuk ngambil video rekaman bersama Basya dan juga Raju. Tapi Sekar Babu gak ngasih, dia gak ngizinin. Dia memperbolehkan Mary untuk pergi untuk ngambil rekaman tadi itu, tapi diantar oleh Api. Api itu anak buahnya Sekar Babu. Beruntung guys, si Api ini ngefans sama Mary, naksir dia. Jadi dengan mudah lah si Mary ini memperalat Api supaya nganter ke rumahnya Prabakar. Dan dia mampir ke apotek, gak tahu mau beli apa nih si Mary ya. Mary bahkan berhasil meminjam HP-nya punyanya Api. Jadi gini guys, taktiknya si Mary. Ternyata waktu dia dianterin sama Api, dia minta Api untuk nganterin ke rumahnya Prabakar kan. Mary langsung nemuin Kala, istrinya Prabakar. Dan Mary ini ngaku-ngaku sebagai saudaranya Rakesh. Rakesh yang sutradara yang dibunuh itu guys. Nah, dia tuh ngancem, supaya kamu gak aku laporin ke polisi, pokoknya gitulah ya. Mary minta Kala untuk membuat rekaman pengakuan. Kala setuju. Gila ya si Mary ini smart banget. Intinya dia udah punya bukti ya kan. Akhirnya Mary datanglah balik lagi ke markasnya Sekar Babu. Terus Mary ngasih tahu ke teman-temannya, ke Basya dan juga Raju, siapa sebenarnya Sekar Babu. Mana nih champion master? Mary! Langsung saat itu juga waktu Mary lagi bercerita tentang siapa Sekar Babu nih ya, temennya baru aja tahu. Sebuah mobil datang untuk mengantar mereka, untuk menjemput mereka lah ya pokoknya ke pelabuhan. Kan katanya mereka mau diantar keluar kota gitu. Cuman kan hati-hati juga, sepertinya mereka akan dibunuh juga. Tapi sementara ini mereka gak bisa nolak. Nah, lagi enak-enak mereka tuh pelan-pelan ngomong untuk menyusun rencana. Apes deh, seseorang itu gak sengaja menyiram air ke mukanya Mary. Akhirnya membuat lensa kontaknya Mary tuh kayak agak rusak gitu. Otomatis Mary gak bisa jelas ngeliat ya kan. Plus guys, apesnya lagi, Sekar Babu ini udah tahu kalau Mary adalah saksi dari peristiwa di panti asuhan beberapa tahun yang lalu. Siapa sih yang bocorin? Iya siapa lagi kalau bukan Prabakar. Karena Mary kan sebelumnya sempat cerita ke Prabakar, ya kan? Singkat cerita, karena mereka udah gak bisa nolak nih ya, Sekar Babu tuh ikut nganter Mary dan teman-temannya ke pelabuhan. Makin panik lah mereka ya, karena mereka tahu kalau mereka tuh akan dibunuh lah intinya sama Sekar Babu. Tak disangka loh guys, Prabakar tiba-tiba muncul dan malah menodongkan senjata ke Sekar Babu. Lah kok bisa? Jadi ternyata gini, setelah merekam pengakuan Kala nih tadi tuh si Mary waktu datang ke rumahnya Prabakar terus minta Kala ngaku ya kan, Mary ini ternyata sempat menghubungi Prabakar. Itulah kenapa Mary pinjem HP-nya si Api ya kan. Ternyata dia tuh telepon ke Prabakar dan cerita apa yang terjadi. Intinya dia udah bilang kalau punya bukti dari video pengakuannya Kala. Pinter banget si Mary ini, dan berani loh dia ancam sana sini, padahal yang dihadapi orangnya gak main-main ya kan. Bahkan Mary juga ngomong ke Prabakar kalau ini adalah satu-satunya momen di mana Pak Polisi ini bisa menyelamatkan istrinya sekaligus menyingkirkan Sekar Babu. Ternyata bener dong Sekar Babu datang ya, sebab Prabakar datang untuk menodongkan Sekar Babu. Walaupun dia tuh sempat kena tembakan, Prabakar sukses di akhirnya membunuh semua anak buah Sekar Babu kecuali Api. Api ini kan sempat ikutan sembunyi di samping Raju. Di sini nih Sekar Babu tuh kesel banget. Dia tuh kayak ngerasa, aduh kita tuh dikerjain loh sama Mary gitu. Dia terus nyoba nawar-nawar ke Prabakar. Dia mencoba menyogok Prabakar untuk membunuh Mary. Mau ngasih setengah hartanya, katanya gitu. Sebaliknya,
Mary berusaha ngomong nih ke Prabakar, kalau ya udah sih, kau nggak usah kamu bunuh, Sekar Babu juga akan tetap membunuh kami juga akan mati, tenang aja gitulah pokoknya. Tapi yang jelas Mary ngingetin Prabakar untuk bisa menjadi pahlawan negara apabila dia menangkap Sekar Babu dan sindikatnya. Kasam, మీరు వాడిన bullets కి Oh gemes nih ya, Sekar Babu ini kan banyak ngomong, ngejekin Prabakar mulu. Akhirnya karena emosi Prabakar langsung nembak ke arahnya Sekar Babu. Tapi tembakan meleset dan peluru habis. Sekar Babu makin punya kesempatan untuk membunuh Prabakar. Pas dia akan membunuh Prabakar, Mary lebih dulu menusukkan lehernya dengan alat bedah yang sempat dia beli di apotik. Tanpa basa-basi lagi. Wow. Jadi Sekar Babu tewas. Kemudian Mary dan Prabakar melakukan serah terima, jadi kayak serah terima memori yang tadi, kartu memori yang Mary punya, ya kan, bukti rekaman video dan uang tebusan yang Prabakar kasih ke Mary. Jadi mereka tukar menukar lah akhirnya di situ. Selesai deh ya, mereka berpisah akhirnya. Nah, Nini di stasiun nih sekarang. Pas mereka lagi mau meninggalkan kota, Mary dan teman-temannya gitu. Si Mary dan teman-temannya didatangi oleh seorang anak kecil yang dia tuh minta-minta gitu. Nah, Mary tuh ngajak ngomong anak itu. Pas dia tahu anak itu adalah anak yatim piatu, Mary langsung memutuskan untuk mengajaknya ikut bersamanya. Cerita film ini langsung menuju ke 8 tahun kemudian di Mumbai. Nah, ada berita nih yang tersebar kalau sebuah organisasi kesejahteraan sosial namanya Sankalp itu berkembang begitu pesat banget, jadi bagus kaya raya hanya dalam kurun waktu 7 tahun. Wow, pemerintah curiga nih, organisasi ini melakukan kegiatan apa ya? Jangan-jangan kegiatan ilegal gitu. Tim khusus kepolisian kemudian dibentuk untuk menginvestigasi. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya adalah Prabakar, yang sekarang dia itu populer banget karena keberhasilannya membongkar sindikat human trafficking beberapa waktu lalu yang dibantu sama Mary dong jelasnya. Prabakar kemudian dikasih tahu nih kalau pemilik organisasi tersebut adalah Kaushalya Devi. Nah, kan dia minta, mana fotonya, aku mau lihat dong orangnya kayak apa gitu kan. Pas ditunjukin fotonya, ternyata pemiliknya adalah Mary. Wah, Prabakar udah tahu nih karakternya si Mary ya kan. Terus dia minta mereka semua untuk tidak melakukan cara kekerasan. Akhirnya mereka mengatur pertemuan. Nah, perwakilan dari Sankalp datang untuk menjemput Prabakar. Nah, nih ya guys ya, di sini Prabakar tuh cuma bisa bengong dan juga terkesima takjub ngelihat Mary yang sudah bener-bener sukses dan pesat lah pokoknya perkembangannya kaya raya. Dia itu bahkan dikirimin helikopter. Jadi Prabakar dijemput sama helikopter untuk dibawa ke kantor pusat organisasi tersebut. Akhirnya mereka ketemu nih setelah bertahun-tahun gak ketemu ya kan. Mereka ngobrol deh. Prabakar ngomong, kok bisa sih berkembang pesat kayak begini gitu. Mary akhirnya bilang kalau misalnya apapun lah pokoknya dia kalau sudah pengen sesuatu, halangannya apapun itu akan disingkirkan. Jadi guys, organisasi ini adalah tempatnya anak yatim piatu dan juga disabel dirawat di sini. Nah, Prabakar kan juga tahu gimana karakternya Mary. Dia tuh cuma mau ngasih tahu, mau ngingetin kalau polisi Mumbai udah punya rencana untuk menginvestigasi lanjutan. Sementara Mary sudah barang tentu tak khawatir karena dia sudah memperhitungkan semuanya, termasuk apa yang saat ini terjadi di kepolisian Mumbai. Dan Prabakar juga udah bisa nebak kalau Mary udah siap dengan semua ini. Lalu akhir film ini ditutup dengan mereka berdua yang saling bertatap dan saling tersenyum. Bahkan senyumannya lebar. Semacam mereka memang sama-sama tahu harus gimana ya. Ya, itulah guys ending dari film Bloody Mary. Filmnya telah usai, artinya saya pun juga udah mesti udahan. Makasih ya udah nonton dan juga dengerin dengan seksama. Tungguin bocoran film berikutnya. Stay healthy guys, dah.